Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Andi Reski Sarmedia dengan NIM 256501010. Baik, akan menjelaskan tentang alamat terkim yang terdapat pada kalimat untuk pembahasan pada UTS Imla kali ini. Al-bakhil bil-bakhil. Talaba ahadu tullabil jami'ati min as-sadiqihi an ya'irahu kitaban liyaqra'ah. Di sini terdapat tanda koma atau alamatul fasilah, di mana alamatul tarkim ini merupakan pembeda dari kata yang lainnya atau rincian yang lainnya. Maksudnya membedakan kata sebelumnya atau sebagai perantara dari kata sebelumnya, di mana hanya sebagai singgahan sementara dalam saat membaca atau dalam intonasi pembacaan. Kemudian fa'ajaba as-sadiqu annahu yasmahu lahu an yasta'milal kitab. Kemudian di sini fa'ajaba as-sadiqu terdapat lagi al-fasilah atau tanda koma, yang mana bisa diartikan berhenti sejenak, hanya kembali ke alasan sebelumnya. Annahu yamsahu lahu an yasta'milal kitab bi syartin an la yakhrujul kitabah minal ghurfati. Kemudian di akhir kalimat terdapat titik, yang mana titik memang ditemukan pada setiap akhir kalimat atau penghujung kalimat tersebut. Ain mustamir walamma fashala talib bitaghyir asyarti. Kemudian di sini bitaghyir asyarti terdapat lagi tanda koma atau al-fasilah, yang mana menjadi perantara atau perhentian sejenak dalam suatu intonasi pembacaan sebuah cerita atau sebuah naskah. Qadaba ala sadiqihi qadaban syadidan. Kemudian ba'da ghadaban syadidan terdapat lagi tanda fasilah, di mana pada saat pembacaan itu tentu membedakan intonasi sebelumnya dengan rincian yang lainnya, yang mana ketika membaca ghadaban syadidan ya untuk menyesuaikan intonasi juga tentunya dan menempatkannya agar pembacaan lebih enak untuk didengar para pendengar. Wabada asabi'i. Kemudian berarti sejenak karena ada tanda fasilah. Tentunya kembali ke definisi pertama. Qalilan atasadiqu ila ghurfatil talibu li isti'mala miknasatu. Faqala lahu talibu al-miknasatu. Kenapa di sini terdapat lagi miknasatu? Karena tanda koma sendiri juga bisa diartikan tanda pemberhentian singkat sebelumnya masuk pembicaraan inti setelahnya, atau pembicaraan seperti ini. Faqala lahu talibu hasanat yumkinaka an tasta'mil miknasati unadahilul ghurfati haitsu tasha'u bi syurtin an la takhrujul miknasati minal ghurfati. Kemudian kenapa di sini faqala lahu talibu terdapat tanda petik 2 dan kutip 2, yang mana tanda kutip 2 sendiri atau tanda titik 2 sendiri itu merupakan pemisah antara pembicara dengan yang kata ingin dibicarakan. Yang mana di sini faqala lahu talibu sebagai fa'il ingin membicarakan suatu kalimat, yang mana kalimatnya sendiri diapit oleh alamatut tansis, yaitu tanda petik 2, yaitu hasanan yumkinuka antas takmila. Dan kemudian selanjutnya dan kemudian tentunya pada penghujung kalimat al-miknasatif minal ghurfati, yang mana tentunya nukta atau titik selalu berada di penghujung kalimat, dan memang fungsinya seperti itu. Kemudian memasuki pada teks kedua, yaitu arrihu wasyamsu. Data yaumin, suatu hari,
Kenapa setelahnya ini data yang terdapat tanda nukto atau al-fasilah? Karena dia menjelaskan hari atau menjelaskan suatu waktu yang mana tidak bisa dilangsungkan untuk menyambungkan kata tersebut ke kata selanjutnya. Bukan tidak memungkinkan untuk disambungkan, namun untuk pendengaran intonasi yang lebih baik lagi, ada baiknya ada perantara sejenak seperti itu. Tanaza'at ar-rihu wasyamsu an ayyihima aqwa aksaril quwwati. Terdapat nukto lagi sebagai, ya intinya tanda nukto tersebut selalu dibesarkan sebagai perantara atau pemberhentian sejenak antara rincian atau penyampaian kalimat sebelumnya dengan kalimat setelahnya. Idza marra hina idin musafirun yalbisu sitrata al-ghalidha. Lagi tentunya kembali ke definisi awal. Fata ala anna al-qadirata ala nas'i sitrati minal masafiri ta'tabir aqwa minal ukhra fabada'at ar-rihu tahubba. Untuk penetapan tanda fasilah pada kalimat berikut ini yaitu minal ukhra, karena minal ukhra sendiri, karena kata selanjutnya sendiri itu merupakan kata yang mana sebagai kata pemula kembali dalam suatu cerita atau dalam suatu kisah, yaitu fabadat ar-rihu, yang mana kalimat tersebut sudah menjelaskan sesuatu yang terjadi lainnya. Kemudian bikulli ma ladaiha minal quwwatin, kemudian ditemukan kembali tanda fasilah. Kemudian walakin kallamal azdada hububuha al-fasilah, tanda koma di situ. Izdada ta'alluq as-sitrati bil jismi al-masafiri wa waqafatir rihu an muhawalatiha. Kemudian yang mana pada kalama asdada hububuha terdapat lagi tanda fasilah atau tanda koma, yang mana tentunya sebagai perantara atau pemberhentian sejenak dalam sebuah pembacaan cerita. Asdada ta'alluqu sitrata bil jismi al-musafir fa qawatirihi an muhawalatiha. Nuqtah yaitu titik pada akhir kalimat, dan tentunya sebagaimana fungsi titik itu sendiri. Wa ba'da dzalika ashraqatis syamsu bihararatiha al-muhriqati. Kemudian terdapat lagi tanda fasilah, tentunya sebagai perantara antara kalimat sebelumnya dengan setelahnya atau pemberhentian sejenak kemudian melanjutkan kepada kalimat setelahnya. Ja'alat al-musafirah yahla as-sitrata annal jismu fa tarifat ar-rihu bi an-syamsi aqwa minha. Wa nukta, dan tentunya di akhir kalimat atau di akhir cerita terdapat tanda nukta sebagaimana fungsi titik itu sendiri. Mungkin cukup sekian dari pemahaman yang bisa saya tangkap dan saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.